Ustadz izin bertanya, saat ini harga emas Antam di website Antam berbeda dengan harga emas yang ada di toko. Contoh di website Antam, harga jual emas saat ini adalah 2 juta, namun ketika di toko harga jual emas menjadi 2,2 juta. Pertanyaan saya adalah Ustadz, harga mana yang kita jadikan patokan ketika ingin mengeluarkan zakat emas? Karena qadarullah zakat emas saya jumlahnya tidak genap 1 gram, sehingga harus dikeluarkan dalam bentuk uang yang tidak bisa dalam berbentuk emas. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Allah yang baik. Baik. Anda harga yang diumumkan Antam itu harga standar mereka. Adapun harga untuk mendapatkan adalah harga jual. Ya tentu Anda hitung dengan harga jual. 2.200.000 per gram. Wabillahi taufik. Baik Ustadz, insya Allah dapat dipahami. Izin masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sari di Lampung. Mungkin ada Ibu Sari yang ingin langsung berinteraktif dengan Ustadz secara langsung. Dipersilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand. Ibu Sari dari Lampung. Baik, seperti tidak ada Ustadz. Kami bacakan. Eh, Bismillah. Ustadz, saya punya perhiasan yang lebih dari 100 gram, tapi bukan emas 24 karat. Perhiasan ada yang dipakai sehari, ada juga yang jarang dipakai. Pertanyaannya, apakah perlu mengeluarkan zakatnya, sedangkan tabungan tidak ada? Lalu, jika dikeluarkan, bagaimana hukum zakat tersebut, Ustadz? Kalau dipakai, walaupun dipakai jarang-jarang, dan tujuannya bukan untuk menyimpan harta, untuk pakaian, ya tidak ada kewajiban zakatnya. Wabillahi taufik. Baik, Ustadz, terima kasih. Insya Allah kita masuk ke pertanyaan interaktif, Ustadz. Insya Allah kepada Bapak atau Ibu hamba Allah yang raise hand, silahkan untuk bertanya secara langsung. Bisa bertanya di luar zakat nggak ya Ustadz? Halo, Bismillah. Ya, bisa bertanya Halo, di luar. Ya, bisa bertanya di luar zakat nggak ya? kita Tidak seputar prioritaskan untuk zakat. pertanyaan saat ini kepada zakat terlebih dahulu, Ibu. Jika nanti ada waktu, insya Allah kita sambung dengan pertanyaan lainnya di luar Oh ya, zakat. baik. Baik, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, Baik, Ustadz. bisa. Izin kami masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak atau Ibu Ida di Depok. Ustadz, bagaimana hukumnya uang pensiun dari bank konvensional yang diterima tiap bulan oleh karyawan yang sudah pensiun dari bank tersebut? Apakah uang tersebut halal? Kalau tidak halal, bagaimana solusi atas uang pensiunan tersebut, Ustadz? Barakallahu fikum. Oh, kalau yang menerimanya ini sudah bertobat kepada Allah, ketika pensiun dia tak baru tahu hukum yang haram, maka yang uang tersebut menurut sebagian para ulama sebelumnya dia tidak tahu, dan uang pensiun itu kan akumulatif, kumpulan dari yang dipotong dari gajinya. Sedangkan dia dulu tidak tahu bahwa bekerja di situ hukumnya haram, maka tidak ada masalah uang pensiun itu dia pakai. Kalau dia sudah Baik, tahu hukumnya haram dari dulu, dia sudah tahu, tapi dia tetap bekerja di situ dan sekarang ingin bertobat dengan sesempurnanya kepada Allah, ini uang tidak boleh dia gunakan. 100% berikan kepada fakir miskin. Bila kondisinya saat ini tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya, dia boleh gunakan uang itu untuk kebutuhan pokok hidupnya. Wabillahi taufiq. baik Ustadz, izin melanjutkan dari pertanyaan berikut.
Lalu bagaimana terkait dengan hukum zakat pada uang pensiun dari bank konvensional tersebut, Ustaz? Tidak ada zakat dari uang yang haram. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah saham dan investasi digital juga wajib disakati? Kalau Anda beli saham, sahamnya perusahaannya, emitennya bergerak di bidang yang halal, dagangan barang atau penjualan jasa yang halal, dan perusahaan tersebut tidak ada dalam laporan keuangannya, emiten tersebut tidak ada dalam laporan keuangannya utang riba ke lembaga keuangan ribawi. Jika tidak menempatkan dananya di bank riba, itu ya ada kewajiban zakat. Adapun kalau dia yang haram tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Insya Allah dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya, Ustaz, apakah zakat boleh diberikan ke kerabat sendiri yang membutuhkan, Ustaz? Lalu bagaimana cara menentukan asnafnya? Zakat boleh diberikan selain kepada anak, istri, dan orang tua. Kepada selain itu, selagi Anda tidak menanggung nafkahnya, boleh juga kepada adik, ada paman, bibi, dan seterusnya. Selagi tidak Anda tanggung nafkahnya. Kalau ada tanggung biaya hidup hariannya, nah itu tidak boleh Anda berzakat kepadanya. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Insya Allah dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimanakah hukum zakat dari penghasilan atau gaji yang masih UMR? Apakah wajib dibayarkan? Jika iya, berapa perhitungan dan cara menghitungnya, Ustadz? Gaji kalau UMR nggak ada sisa dari itu untuk biaya bulanan, tidak ada kewajiban zakat. Zakat itu Anda punya uang satu nisab, selama 1 tahun masih tersisa 1 nisab setelah dipakai untuk kebutuhan setahun Anda. Masih ada tabungan Anda 1 nisab. 1 nisab itu sebanyak 85 gram emas. Sekarang sekitar 170 jutaan. Kalau Anda punya uang tabungan 170 juta dan sudah lama 1 tahun 170 juta itu, baru ada kewajiban zakat. Tapi kalau dapat gaji, walau dapat gaji 10 juta per bulan, habis terus untuk kebutuhan pokok, ya, maka tidak ada kewajiban zakat. Baik, Ustadz, insya Allah dapat dipahami. Izin masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Bapak atau Ibu Tanakung Priyatna dari Kota Manama di Bahrain. Bapak atau Ibu Tanakung mungkin dapat berinteraksi secara langsung dengan Ustadz. Dipersilakan. Sekali lagi, ya, Bapak silakan untuk Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan langsung. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, ini terkait dengan simpanan harta kita dalam bentuk mata uang asing. Ada beberapa jenis mata uang asing, yaitu misalkan dalam dolar, dinar, dan rupiah. Ketika sudah masuk nisab, maksud saya perhitungan nisab dan haulnya itu digabung atau dipisah sendiri-sendiri secara ini, Ustadz, secara jenisnya mata uangnya.
Itu yang pertama, Ustaz. Bentar. Mata uang, emas, perak, barang dagangan itu walau kurang dari nisab, tapi dia digabung menggenapkan nisab. Umpamanya, Anda punya dolar sebanyak 1.000 dolar, 2.000 dolar, baru 34 juta rupiah, belum sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Punya mata uang dinar sebanyak umpamanya 3.000 dinar, apa ini, Bahrain? Bahrain, ya Ustaz. Dan Bahrain, kalau 3.000 berapa rupiah itu? 3.000 kali 42.000 sekitar 120.000, 120 juta, Ustaz. Kurang lebih segitu. 150 juta, baru 150 juta. Belum sampai nisab, sekarang nisabnya 160 juta, ya, dengan asumsi emas 2 juta per gram. Ya, bila ada rupiah menggenapkan itu, ya, ada rupiah Anda tadi 130, ada rupiah 45 juta, berarti 175. Hari ini genap nisab. Ini biarkan aja. Ini belum ada kewajiban zakat. Baru mulai menghitung zakat. Andai itu hari ini 9 Zulhijjah. Biarkan, gunakan untuk kebutuhan pokok Anda yang halal, kebutuhan Anda, mau sedekah, mau apa, terus. Nanti 9 Zulhijjah 1447, Anda hitung lagi semuanya. Masih satu nisabkah atau sudah berkurang di 9 Zulhijjah 1447. Andai masih satu nisab dan berlebih, sebanyak 2 nisab, sebanyak kalau di rupiah, kalau diemaskan sebanyak sebanyak 200 gram emas. Atau kalau dirupiahkan sama dengan 400 juta rupiah umpamanya. Gabungan tadi dikeluarkanlah zakatnya 2,5%, 5 juta. Terserah Anda mau mengeluarkan dari dolar semuanya 5 juta itu, atau dari dinar 5 juta itu, atau dari rupiah, mana aja. Kalau punya barang dagangan juga, Anda punya barang dagangan, itu digenapkan juga. Oh, jadi digabung Ustadz untuk perhitungannya. Ya, Kalau untuk perhitungan digabung. Yang kedua, Ustadz, kalau diperkenankan, ini masih terkait dengan zakat untuk penyalurannya, Ustadz. Untuk kami yang tinggal di luar negeri ini, adakah ketentuan dalam syariat prioritas untuk penyaluran zakat? Misalkan harus di daerah yang tempat kita tinggal, atau sesuai dengan 7 asnaf, terlepas dari tempat tinggal. Misalkan kita ada saudara, kita prioritaskan saudara gitu, atau harus di tempat kita berdomisili, Ustaz? Nabi mengatakan tuh kepada Mu'adz bin Jabal, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Wa'alimhum anna Allah qaftarada alaihim zakah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beritahukan kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, diambil dari yang kaya mereka, diberikan kepada yang miskin mereka. Maka secara umum para ulama bersepakat yang afdal itu di mana harta itu berada, di sana diberikan. Kecuali ada kondisi pengecualian seperti umpamanya di daerah lain lebih membutuhkan. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus tersebut, beliau setelah memberikannya zakat kepada penduduk Yaman, diambil dari orang Yaman, sisanya baru dibawa ke Madinah, di mana di Madinah di waktu itu banyak para sahabat Ahlus Suffah yang sangat membutuhkan. Maka dalam kasus antum di Bahrain umpamanya, sangat sulit umpamanya mencari para duafa, para fakir miskin. Ya, tidak ada masalah. Kalau ada umpamanya tenaga-tenaga kerja yang lain yang, ya kan tidak semua orang bernasib baik kan ya, yang ada sedang membutuhkan, boleh untuk berikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di sana.
Kalau Anda tidak kenal, ya kirim di luar Indonesia, di luar dari Bahrain yang ada di Indonesia pun boleh, tidak ada masalah. Utamakan kerabat-kerabat Anda yang Nah, mustahil. Ustaz. Wallahi barik. Nah, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz? Masih zakat silakan. Ya, ini terkait dengan kebetulan Ana baru saja sudah sekitar sebulan ini mendaftar di LBS Urun Dana, Ustaz, dan berinvestasi alhamdulillah di beberapa sukuk. Semisal di sukuk dan ada beberapa portofolio juga, cuman bukan di LBS Urun Dana. Nah, perhitungan zakat ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan saya yang pertama tadi, Ustaz. Itu adakah zakat yang harus saya bayarkan dari situ? Dan kalaupun ada, apakah digabung perhitungannya haul dan nisabnya, Ustaz? Demikian. Itu bentuknya saham atau sukuk yang Anda miliki? Yang saat ini sukuk. Sukuk. Dia sekarang statusnya tinggal piutang, artinya barang sudah dijual atau masih dalam tahap pembelian barang. Masih tahap pembelian barang, Ustaz. Kalau tak pembelian barang, berarti Anda memiliki barang. Kan bentuknya musyarakah kan ya. Investor memiliki barang. Berarti barang itu Anda hitung. Kalau hitung barang tentu HPP. Jelas. Tapi kalau sudah dijualkan kepada penerbit, kan beli bersama barang lalu dijual ke penerbit kan ya. Kalau sudah dijualkan ke penerbit, itu kan berbentuk piutang. Ya, kalau berbentuk piutang tentu sudah ada modal plus laba margin. Kalau masih berbentuk barang, berarti baru modal. Tapi Anda zakatkan sebesar apa yang Anda bayarkan ke penerbit untuk musyarakah membeli barang. Setelah dipotong sekian persen untuk haknya LBS sebagai perantara. Jelas? Umpamanya Anda store 100 juta, umpamanya. Ini potong LBS berapa? 7% kan ya? 7%. Ya. 7%. Berarti 93 juta sekarang dalam bentuk barang. Ya, itu yang Anda zakatkan. Kalau sudah dibelikan barang, itu kan perkiraan 93 juta naik umpamanya menjadi tagihannya nanti menjadi 120 umpamanya. Atau menjadi 110 umpamanya. Di pertama 11% umpama ya. Ya, berarti Anda zakat dari 110. Jelas? Jelas, Ustaz. Jadi setelah belikan barang, kita hitung di akhirnya itu ya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Mungkin itu saja dari saya, Ustaz. Jazakallah khairan katsira atas pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan Bapak dan Ibu karena waktu sebentar lagi Bapak dan Ibu dapat mengikuti kajian bedah zakat, bertanya pada ahlinya zakat di setiap hari Kamis pada channel dari LBS Urun Dana. Insya Allah Ustadz, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Roni Zakaria. Bapak Roni Zakaria mungkin dapat berinteraktif langsung dengan Ustadz terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Herwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz. Mau bertanya tadi Ustaz, zakat itu dalam kondisi di mana ada wilayah yang sekarang terjadi perang ya, atau misalnya ya itu intinya ada penderitaan di situ ya karena kondisi keamanan. Apakah memungkinkan itu zakat-zakat dari negeri-negeri lain itu bisa disalurkan ke penduduk yang sekarang ada
ya penderitaan atau peperangan Ustaz, seperti di saat ini di Gaza atau mungkin di tepi barat di Palestina secara umum gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, ya. Kaum muslimin itu kata Nabi kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Dimanapun mereka berada dan merasa sakit meradang seluruh tubuhnya. Ya, maka bila dipastikan zakat-zakat Anda kaum muslimin sampai kepada saudara-saudara Anda di Palestina, ya, maka wajib diserahkan ke sana. Akan tetapi bila tidak ada jalan resmi dan khawatir malah terjadi sebaliknya, dana-dana yang terkumpul atau untuk beli makanan disabotase oleh para penjajah. Tentu yang akan menikmati penjajah kan saudara-saudara Anda. Maka dalam kondisi ini tentu tidak menjadi bijak untuk mengirimkan zakat ke sana. Ya. Maka kalau dan Lembaga Amil Zakat Nasional punya program itu. Kami dengan Lembaga Amil Zakat baik ILBI maupun LAS Surabani mengumpulkan dana untuk Palestina. Sudah beberapa miliar yang sudah kami titipkan ke Basnas Nasional. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan, Basnas sudah mengirim kapal yang dikirimkan bekerjasama dengan TNI, mengirimkan Hercules. Itu di antara barang yang dikirim ada donasi-donasi dan zakat dari kaum muslimin untuk membelikan barang-barang gandum yang disampaikan kepada saudara-saudari kita di Palestina. Adapun melalui jalur yang tidak bisa diyakini akan sampai kepada para mustahik di sana, lebih baik Anda tidak menyetorkannya kepada mereka. Kan banyak donasi yang tidak jelas, kadang apalah namanya, kadang online, kadang offline, tak jelas dari lembaganya. Maka lebih baik Anda berikan kepada fakir miskin yang di depan mata, yang di sekitar Anda. Cukup jelas, Afi? Insya Allah dipahami Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu dari kajian bedah zakat kali ini Ustaz. Insya Allah kita cukupkan. Mungkin kami meminta nasihat dan kata penutup dari Ustadz, terutama di penghujung-penghujung hari terbaik di tahun-tahun ini. Ini hari yang terbaik di tahun 1446. Khairu yawmin tala'an alaihi syams. Dan ucapan yang terbaik yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbanyak baca ini dan panjatkan, mintakan doa-doa Anda untuk kebaikan diri Anda di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang Anda cintai, di kerabat keluarga Anda, kaum muslimin di Indonesia, dan kaum muslimin di dunia, di atas muka dunia ini, dan yakinlah bahwa malaikat akan mengatakan, walaka mislu dzalik. Bila Anda doakan ada 1 miliar kaum muslimin di atas muka bumi Allah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat, mendapatkan surga Firdausul A'la, maka 1 miliar tadi malaikat berdoakan untuk Anda. Anda juga mendapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.